Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil ajsam wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para kiai, para asatidzah, para guru, tokoh masyarakat, khususnya DKM Masjid Al-Ikhwah, Bapak Haji Tarja Supriyanto, kemudian Ketua Pelaksana Harian Bapak Oki Makmuri, Imam Tahajud dan Subuh kita Kiai Haji Hasanuddin Sinaga, kawan saya Haji Didi, dan lain-lainnya, para guru yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala bukakan hati kita dan satukan hati kita, dan berharap kepada Allah perkumpulan ini adalah hal yang menggembirakan Nabi Muhammad SAW dan membawa perubahan di dalam pribadi kita, di dalam masyarakat, dan di dalam negara ini menjadi yang lebih baik, maju, dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu segala-galanya hanya datang dari Allah. Semua di dalam kehidupan tidak ada yang bergerak atau terhenti kecuali ketentuan Allah. Maka hal yang terpenting yang dilakukan oleh umat Islam adalah membuka hubungan baiknya kepada Allah. Maka pelaksanaan yang luar biasa untuk melaksanakan sholat tahajud, berzikir, yang tujuan ini semua adalah membuka pintu-pintu penghalang antara hati kita kepada Allah. Karena hijab yang menutup kita kepada Allah ada pada diri kita. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, Mufti Syafi'iyah di Mekah pada zamannya, beliau menjelaskan hijab, tirai penutup hati yang ada pada diri kita, antara kita dengan Allah, antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah nafsu. Nafsu yang ada pada diri kita. Nafsu yang ada, yang melekat pada diri kita. Maka dari itu para ulama ketika mereka alim, mereka mempunyai ilmu, maka peran yang mereka jalankan adalah untuk menjadikan dirinya itu tunduk kepada ilmunya dengan melawan hawa nafsu.
Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Busairi, an-nafsu katifli in tuhmilhu syabba 'ala ar-radha'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafsu itu kayak anak kecil modelnya. Kalau diikutin terus nggak pernah kenyang-kenyang itu. Nggak pernah kenyang-kenyang itu anak. Diikutin, ibunya mau nyapi. Itu anak nangis, kasihan akhirnya disesuin sampai 5 tahun juga masih netek aja. Kenapa? Karena nggak mau melatih anak itu untuk merasakan sesuatu yang pedih tapi melahirkan kenikmatan. Kan ibu-ibu tahu nih, kalau yang namanya anak kalau udah nyusuin disuruh berhenti, nangis terus. Iya Bu, nangis terus pertama-tama. Tapi kalau sudah kelanjutannya ya sudah. Nah, ini sifat yang ada pada diri kita mengenai nafsu seperti itu. Tapi kalau kita putuskan in tuhmilhu yanfatimi, maka dia berhenti daripada susuannya. Dalam diri kita, ulama banyak membagi tentang nafsu ini. Ada nafsu mengarah kepada syahwat yang haram, ini sudah jelas harus ditinggalkan. Ini udah jelas, ini yang kayak begini. Nafsu untuk melakukan perzinaan, ya, melihat yang haram dan lain-lain, ini sudah harus, memang sudah wajib. Ada juga nafsu mengarah kepada makruh dan nafsu yang mubah. Ini kelasnya ulama. Kelasnya ulama untuk mematikan nafsu ini, walaupun di dalam hal yang mubah mereka tidak mau memanjakan nafsunya. Maka mereka memutuskan nafsunya. Berapa banyak mereka para salihin yang mereka apabila selera senang kepada satu makanan, maka dia hentikan dulu itu makanan. Makanan itu dia hentikan dulu. Kenapa? Dia tidak mau kalau dia memakan ini karena nafsu, tapi yang diinginkan tidak dia makan sesuatu kecuali dia lakukan ini karena Allah. Ini untuk mematikan ini banyak kalau kita lihat di dalam cerita mujahadahnya para ulama di dalam melawan hawa nafsu. Di antara yang mereka lakukan untuk melawan hawa nafsu adalah mereka melakukan puasa misalnya. Di antara mereka juga adalah berzikir kepada Allah. Ada seorang imam, Umar al-Muhdar, beliau itu sampai ada 3 tahun lebih tidak makan kurma karena beliau sangat senang dengan kurma. Beliau takut karena tidak bisa membedakan yang mana yang sunnah, yang mana yang nafsu. Nggak mau dilandaskan karena nafsu. Ini semua kalau kita sih misalnya diantaranya ini nih, sholat. Kan kalau bicara nafsu, nafsu tidur lebih enak. Kalau bicara nafsu, nafsu untuk istirahat terus di rumah lebih enak. Tapi subhanallah, ternyata ketika kita melawan, ketika kita membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang baik, maka itu ada satu kenikmatan, ada satu kelezatan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada seorang yang berhasil melawan hawa nafsunya. Dia mempunyai kenikmatan, kelezatan di dalam apa yang dilakukan. Makanya al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan apa yang dialami di dalam kesulitannya. Dan untuk mengeluarkan nafsu itu jalannya adalah melawan nafsu dengan melawan rintangan-rintangan di dalam kehidupan.
Orang kalau udah mereka berhasil melawan hawa nafsunya, kalau mereka itu adalah orang-orang yang telah berhasil di dalam mujahadahnya, maka mereka mendapatkan satu kenikmatan, terbuka hijab antara dia dengan Allah. Kalau sudah terbuka antara dia dengan Allah, maka dia orang berarti telah disayang, dikasihi oleh Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi pendengaran yang dia dengar, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan pandangan yang dia pandang, wa idza anani wa idza sta'anani antu, apabila dia meminta pertolongan kepadaku maka aku tolong dia, wa idza sta'adani, apabila dia meminta perlindungan kepadaku maka aku lindungi dia. Sudah disayang sama Allah, sudah punya hubungan yang istimewa. Prosesnya adalah zikir, prosesnya adalah tahajud dengan hati yang bersih. Ada di zaman Sayyidina Abdullah bin Mubarak, seorang ulama yang istimewa, menjadi rujukan umat. Pada saat itu sedang musim kering, maka beliau kumpulkan orang untuk sholat istisqa, sholat minta hujan. Dikumpulkan masyarakat, beliau pimpin sholat istisqa. Pada saat itu belum turun hujan, maka selesai sholat beliau jalan. Ternyata di pojokan ada seorang kurus, lusung badannya sudah, tidak dianggap oleh orang. Ini tidak sengaja Sayyidina Abdullah bin Mubarak mendengar yang diucapkan oleh orang itu. Ya Allah, dengan kecintaanmu kepadaku, maka turunkanlah hujan. Maka spontan ketika orang itu mengucapkan doa, Allah langsung turunkan hujan. Langsung diturunkan hujan. Tidak ada lagi hijab antara beliau dengan Allah, langsung nyambung. Sayyidina Abdullah bin Mubarak kaget. Lalu bertanya, ya fulan, kenapa engkau berani banget doa kayak begitu? Dengan kecintaanmu kepadaku, kalau kata orang sekarang pede banget. Tapi karena memang beliau yang tahu rahasia itu, beliau yang telah menjalin hubungan indah itu, maka beliau tanpa keraguan, tapi didasari bukan kesombongan, tapi keyakinan kepada Allah, husnudzon kepada Allah, langsung Allah kabulkan. Dan setelah itu, ketika ditanya hal seperti itu, maka beliau mengangkat tangan, ya Rabb, sekarang sudah ada yang tahu hubungan aku dengan engkau. Tidak nyaman lagi aku hidup ini, ya Rabb. Maka dengan seperti itu, beliau meninggal dunia pada saat itu juga. Ini bicara orang yang kalau sudah punya kedekatan kepada Allah, pemikiran mereka, cara pandang mereka sudah beda dengan pemikiran-pemikiran yang ada pada manusia umumnya. Kalau orang sudah mempunyai kedekatan kepada Allah dengan jalur membersihkan, menservis dirinya, melawan hawa nafsunya, membersihkan hatinya, maka mereka masuk ke dalam satu level, yang mana level ini adalah level yang para sahabat membentuk murid-muridnya sebagaimana para sahabat dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena inilah yang dibawa oleh Islam. Coba kita lihat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di zaman jahiliyah. Ini zaman jahiliyah luar biasa. Zaman dikatakan jahiliyah, kebodohan, bukan mereka ini primitif, bukan. Mereka kenal ekspor impor. Mereka kenal tentang
membuat pabrik senjata dan lain-lainnya. Mereka berbisnis, tapi dikatakan jahiliyah karena mereka tidak kenal kepada Allah. Maka yang mereka lakukan bukan karena Allah. Yang ada dalam pemikiran mereka hanyalah sifatnya bagaimana mencari keuntungan duniawi, tidak ada berbicara tentang bagaimana keakhiratannya. Ini dibentuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dirubah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman keterpurukan pindah ke zaman keemasan. Bukan menjadi zaman baik lagi, bukan, tapi emas, langsung zaman keemasan. Itu beliau olah hanya 23 tahun. 23 tahun ini nggak gampang hadirin. Maaf, ini kita bulan Agustus, kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Berarti kita merdeka udah 81 tahun. Tapi kalau bicara kenyataan yang ada, mental bangsa kita ini masih banyak perlu diservis. Karena selalu banyak adu domba, selalu ada perkelahian antara kampung. Ini kalau pikiran-pikiran cerdas yang mereka mempunyai pemikiran yang baik dan meningkat, nggak ada terpikir seperti ini. Tapi kenyataan kita negara yang kaya raya, seharusnya kita ini menikmati segala-galanya banyak gratis karena memang hasil buminya juga banyak. Artinya masih banyak yang perlu dirapihkan. Padahal sudah 81 tahun. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merapikan satu wilayah yang gersang, yang pada saat itu nggak kenal minyak bumi di masyarakatnya, yang mereka dalam keadaan tandus, airnya susah. Tapi subhanallah, dirubah mindset, cara berpikirnya, otak-otak mereka, cara pandang mereka dirubah oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya 23 tahun menjadi zaman keemasan. Di zaman muridnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq melanjutkan perjuangan, kemudian 2 tahun kemudian berpindah kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an selama kurang lebih 10 tahun. Maka di zaman beliau, negara yang ditakuti di dunia, negara yang pada saat itu penguasa dunia, yaitu negara Romawi. Yang musuh bebuyutannya pada saat itu Persia. Dua negara ini sekaligus dilawan oleh umat Islam, dan dua negara ini tunduk kepada umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Berubah langsung. Negara adidaya, negara yang terkenal di dunia, penguasa dunia pada saat itu Romawi. Siapa yang tidak tahu Romawi? Di Roma dulunya pusatnya, Italia, kemudian menyeberang menguasai Syam, dan buat lagi di situ kekuatan besar juga Romawinya. Itu semua tumbang oleh kekuatan yang hati mereka bergantungnya kepada Allah. Ini power istimewa yang dimiliki oleh umat Islam yang sekarang perlu diasah. Karena umat ini la yaslu hadhil ummah, la taslu hadhil ummah illa bima saluha awailuha. Nggak bakal rapi umat ini kecuali kalau ngikutin bagaimana dulu mereka orang-orang yang dulunya itu rapi. Bagaimana cara mereka orang-orang dulu itu rapi, ikutin, maka kita berhasil. Apa sih sifat-sifat mereka? Banyak. Tapi
Yang jelas yang ada dalam Al-Quran diantaranya adalah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka lebih mendahulukan saudara yang lain walaupun mereka dalam keadaan memerlukan, walaupun mereka dalam keadaan membutuhkan, tapi mereka lebih mendahulukan orang lain. Kok bisa seperti itu? Iya, karena motivasi mereka hidup ini hanyalah tabungan. Hakikat kehidupan adalah akhirat. Ini kalau nggak punya keyakinan seperti ini, kalau nggak punya motivasi seperti ini, sulit. Orang nafsu kita bilang, ngapain ngeduluin orang lain, kita aja masih perlu. Ngapain kita kasih orang sedangkan kita aja masih membutuhkan. Tapi mindset yang seperti ini dirubah di zaman Rasul SAW sehingga mereka menjadi zaman keemasan. Beliau punya stok makanan buat keluarganya. Katakanlah misalnya sebulan, itu belum sampai sebulan, belum sampai seminggu sudah habis buat orang. Sementara beliau datang ke rumah daripada istri beliau, nanya ada makanan nggak di rumah? Nggak ada makanan, idzan ini shaim, kalau begitu aku puasa aja. Bukannya nggak ada, tapi beliau punya, beliau bagiin kepada orang lain. Begitu juga di zaman-zaman yang lainnya, termasuk istri beliau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Beliau dapat uang sekantong, bergembira, beliau girang, beliau lupa, beliau bagiin sono, bagiin sono, bagiin sono, bagiin sono, girang. Kenapa? Karena diberi kesempatan untuk bisa memberi orang lain. Sampai rumahnya nol, nggak ada beliau bawa. Padahal pada saat itu beliau mau buka puasa, ternyata di dalam rumahnya nggak ada makanan. Ini habis bagi-bagiin duit nih. Pulang ke rumah, di rumahnya nggak ada makanan, mau buka puasa. Pembantunya ngingetin, coba tadi simpenin sedikit, kata pembantu. Sayyidatina Aisyah bilang, kamu nggak ingetin saya sih. Lupa. Masya Allah, hadirin, kita sih nggak sampai situ, nggak. Tapi ini kayak begini perlu buat kita. Motivasi seperti ini perlu buat kita. Kenapa? Kita tahu standar indah yang ada, yang dibentuk oleh baginda Rasul SAW, sehingga mengantar mereka kepada zaman kemuliaan. Kalau memang udah kelasnya seperti itu, bagus. Tapi paling tidaklah kita tahu ini keadaan bagaimana umat yang perlu kita perhatikan. Apalagi kalau disumbangkannya di dalam masjid, di dalam kebaikan untuk membentuk kemasyarakatan yang baik. Karena ini masjid ini kalau mau diaktifkan secara keseluruhan, ini mereka baiknya nanggung anak-anak yatim, mereka baiknya melihat kepada fakir miskin, mereka bikin program, bikin ini, bikin itu untuk syiar-syiar yang ada di dalam masyarakat. Tapi paling tidak mudah-mudahan ini diawali dalam kebaikan-kebaikan seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempermudah apa yang kita niatkan, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati-hati kita untuk dapat mencicipi keindahan, kenikmatan daripada apa yang Allah bukakan di dalam hatinya orang-orang saleh untuk mencari keridhaan Allah, untuk mencari kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan anak-anak kita, keluarga kita, keturunan-keturunan kita, masyarakat bangsa ini, anak-anak mudanya, Allah Subhanahu wa taala gerakkan mereka menjadi pejuang-pejuang. Allah bukakan kesadaran-kesadaran mereka sehingga menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di dalam menyongsong kemerdekaan ini, melanjutkan estafet daripada perjuangan pahlawan-pahlawan kita dahulu yang mereka memperjuangkan bangsa ini dengan teriakan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah datangkan keajaiban-keajaiban berupa kemenangan-kemenangan yang ada pada bangsa kita. Allah masukkan kekuatan ini, keyakinan ini, kebaikan ini kepada anak-anak bangsa kita, dan mereka mendapat pendidikan yang baik, mendapat arahan yang baik untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, saya rasa sedikit yang kita bicarakan mudah-mudahan bisa manfaat, bisa menyentuh hati kita, dan bisa membawa perubahan yang ada pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka
Ini ada sesi tanya jawab katanya. Silakan, gimana cara mainnya? Baik, alhamdulillah berani pada bidangnya punya. Pada pada mau baca apa ya? Mungkin ada pertanyaan, satu dua pertanyaan. Silakan. Ada gimana? Yang dulu. Bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijawab dulu biasanya. boleh lagi mungkin Lagi. boleh sekalian. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa artinya? Madhab ya. Nah. Udah. Lagi pada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang masalah nafsu itu. Lalu sekarang katanya berubah dengan kemasan. Terus sekarang atau emas atau depan atau goblok atau goblok alam. Tapi yang mau ditanya sih nafsu juga. Nafsu ada lama, ada lainnya gitu. Lalu nafsu itu bisa dilawan atau dikesampingkan gitu. Dan juga katanya ibaratnya setan ini yang nafsu ibaratnya anak kecil lagi main bola gitu kan. Dan juga untuk ditanya lagi nafsu itu bisa jadi penyakit bagi kita sendiri gitu. Apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Yang pertama, man arafa man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ini ucapan daripada Imam Syafi'i radhiyallahu an. Metode kenal kepada Allah dengan mengenali dirinya. Mengenali dirinya, berapa banyak kekurangan yang ada pada dirinya, berapa banyak keinginan tapi tertunda atau tercegah. Maka dari situ, kalau dia tahu dirinya ini lemah, dirinya tidak punya kekuasaan, berapa banyak bisnis yang sudah 99% ini goal akan kita raih, tapi ternyata di dalam 1%-nya itu gagal. Berarti di sini kita tahu kita bukan pemegang daripada ketentuan ini. Berarti di sini ada zat yang maha menentukan. Itulah hikmah metode untuk kenal kepada Allah dengan memahami siapa diri kita di dalam kelemahan-kelemahan yang ada. Itu bagus, luar biasa. Itu dengan tafakur tentunya, dan ibadah tafakur itu adalah ibadah yang hebat, yang istimewa, yang jalur cepat untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu tafakur namanya di dalam jalurnya, itu luar biasa bagus. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa beda madhab dan manhaj? Ya. Tentu kalau kita bicara tentang bahasa madhab, ya madhaba fulan, yaitu apa-apa yang dibawa oleh fulan, seperti Imam Syafi'i, ya seperti Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Nah itu yang beliau bawa, namanya madhab. Nah kemudian madhab ini, ya karena beliau menjadi imam yang istimewa, imam yang mencapai mujtahid mutlak, artinya beliau pakar dalam Quran, beliau pakar dalam hadis, beliau pakar dalam usul. Karena apalagi yang kita tahu dalam mazhab kita Imam Syafi'i, beliau ini yang menciptakan ilmu usul, artinya menciptakan, membukukan
sesuatu yang memang sudah berjalan di zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam secara praktek, maka beliau bikin itu kaidah-kaidahnya. Ya. Pakar di dalam bahasa Arab. Ya, pakar di dalam banyak bidang-bidang ilmu pengetahuan agama. Beliau punya sanad guru kepada guru-guru yang terus bersambung sanadnya kepada para tabi'in, kepada para sahabat, dan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, nyambungnya. Maka beliau ini orang yang istimewa, hebat. Beliau bikin mazhab. Sebenarnya di zaman dulu mazhab itu banyak awal-awalnya. Tapi banyak di antara mereka ulama yang mereka itu tidak punya murid yang kontinu, dalam arti kata murid yang memang menjadi pengikut, terus mengikuti, membukukan kitab-kitabnya. Kecuali yang kita tahu dalam sekarang ini madhab, 4 madhab: Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali. Di satu waktu Imam Suyuti tafsir Jalalain luar biasa. Beliau mengatakan beliau sudah sampai mujtahid, tapi bukan mutlak. Kalau mujtahid mutlak ini mahal, nilainya luar biasa. Beliau sudah mengatakan bahwa beliau ini adalah mujtahid tapi masih nisbah, tetap mujtahid dalam mazhab Imam Syafi'i. Ini ulama di zamannya aja masih banyak yang pro kontra, nggak sembarangan. Kenapa perlu mazhab? Sangat perlu. Karena kalau nggak ada mazhab, ini berantakan umat. Berantakan. Masing-masing punya pendapat, masing-masing punya keinginan. Akhirnya dalam satu masalah, kalau ini 4 madhab nih cuma 4 perbedaannya misalnya, dan berapa banyak juga dalam satu masalah, madhab ini sepakat semuanya sama. Tapi kalau enggak ada yang kayak begini, dalam satu masalah mungkin bisa 1 juta permasalahan perbedaan. Kenapa? Cara berpikir orang beda-beda. Ini yang bahaya. Contoh kasus saja. Man lam yutir falaisa minna. Orang yang enggak melakukan sholat witir bukan dari golongan kami. Berarti ancaman enggak? Ancaman. Berarti ini wajib sholat witir. Ini kita witir gak? Kalau dipertanyakan misalnya tadi si tahajud berarti itu witir, masya Allah. Ini kalau kita lihat dari nas hadis, ini berarti wajib. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Mazhab Abu Hanifah mengatakan wajib dengan hadis ini. Tapi mazhab Syafi'i mengatakan enggak. Kenapa? Ada dalil lain. Ketika seorang badui bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa aja yang wajib di dalam sholat, maka beliau menjelaskan sholat 5 waktu. Ada yang lain, maka beliau menjawab, ila anta tawwa, kalau engkau mau melakukan sunnah ada. Tuh. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya 5 waktu, ada yang lain enggak wajib? Enggak. Bahasa kitanya ini enggak. Kenapa? Ila anta tawwa, kecuali kalau engkau mau melakukan sunnah. Artinya di sini Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya ini adalah sunnah, tapi sangat dianjurkan. Karena dengan pesan kayak gitu sangat dianjurkan. Ya, tadi beliau mengarahkan hadis itu, man lam yutir falaisa minna, orang yang enggak melakukan witir bukan dari golongan kami. Artinya ini nakis, kurang orang yang kayak begini. Enggak dikatakan wajib. Tuh, lihat. Ini kan nih kayak begini nih, kalau umpama kita nih disuruh bikin gado-gado. Gado-gado nih, sambal kacangnya sekian, sayurnya sekian, ininya sekian. Kalau ahlinya bikin, enak gak makannya? Enak lah. Kalau saya disuruh bikin gado-gado, tahu rasanya nano-nano kali, rusak. Nah, ini perlunya mazhab. Kalau manhaj itu apa? Manhaj itu jalannya. Manhaj itu adalah jalan, cara, metode. Ini lebih banyak juga dipakai di dalam suluk, di dalam pembentukan, entah itu tasawuf kah, entah itu tarbiyah, pendidikan. Ini manhajnya begini. Kalau lebih ngetren lagi di dalam tasawuf, itu namanya thariqah, jalannya, jalurnya. Nih manhajnya nih,
Ahlus sunnah wal jamaah manhajnya ini begini itu jalurnya. Ini begini itu manhaj. Lebih terkenal atau lebih diarahkan kepada metode atau cara. Ya. Misalnya apa? Ya. Manhaj tasawuf katakanlah. Atau manhaj ahlus sunnah wal jamaah meyakinkan keyakinan adanya Allah, meyakinkan al khair wa syarr bi masyiatillah, baik buruk adalah dari Allah, dan lain-lainnya, panjang tuh. Itu namanya manhaj. Baik. Kemudian yang ketiga tadi nafsu. Oh iya, nafsu ya. Memang proses. Pertama, nafsu itu adalah nafsul bahaim, ya, nafsul bahimah, nafsu binatang. Itu pertama dasarnya manusia. Apa? Udah pokoknya makan seenaknya, sekenyangnya, ya. Apa yang dia demen udah, nggak ada peraturan. Apa yang dia pengen dia lakukan, nggak ada peraturan. Itu sifatnya nafsu seperti itu. Kemudian masuk pelatihan. Ketika masuk di dalam pelatihan, maka meningkat lagi namanya nafsul lawamah. Nah, ini nafsul lawamah apa? Nafsul lawamah itu kalau dia melakukan kebaikan gembira. Kalau dia ketinggalan kebaikan atau melakukan keburukan, hatinya sedih. Itu berarti sudah ada efek. Bagus sudah. Kalau dia melakukan kebaikan senang hati. Tapi kalau dia melakukan keburukan atau ketinggalan kebaikan, maka hatinya sedih. Ini namanya lawamah. Ada laum, ada keluhan-keluhan. Terus masuk lagi ke dalam tarbiyah, masuk lagi ke dalam mujahadah ngelawan nafsu tadi, maka naik lagi. Nafsunya ini adalah nafsu radiyatan. Naik mardiyatan. Ya, nafsu radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Jadi adkhuli ibadi wadkhuli jannati. Masyaallah. Nah, ini dia, tentunya ini pendidikan nafsu yang apabila dikekang mati itu menjadi orang yang merdeka. Itulah hakikat daripada kemerdekaan. Karena manusia nggak bisa lepas dari dua. Mau ikut peraturan Allah atau ikut nafsu dan syaitan. Oh, saya nggak mau dikekang, saya maunya bebas. Nggak mungkin bebas. Artinya kamu nggak mau ikut syariat, kamu maunya dijajah oleh nafsu. Bebas apa artinya? Bebas, mau begini boleh, mau begitu. Nah, itu kan nafsu. Mau melakukan ini bebas, mau ya itu kan nafsu maksudnya. Nggak mungkin manusia ini lepas dari dua. Ikut syariat atau ikut nafsu, selesai. Tengah-tengahnya nggak ada. Kalau dibilang, oh saya sih nggak mau dikekang, iya, katakanlah memang kita masih nafsunya masih nafsu yang belum bisa ditundukkan secara menyeluruh. Mau ikut sholat, mau itu ya berarti nafsu lawamah masih kelasnya kita aja. Ya, walaupun memang nggak mudah ya, tapi mudah-mudahan Allah arahkan kita di dalam keridhaan dan kebaikannya. Amin ya rabbal alamin. Sudah selesai. Doa. أفضل ما كنت أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمينين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ومن معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم نوّر قلوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.